Kita langsung mulai aja yuk. Spektrofotometer IR dan pengaplikasian pada senyawa flavonoid. Berikut ini adalah skema dari PowerPoint yang akan kita sharingkan, mulai dari spektro IR, kemudian langsung ke contoh pengaplikasian dari spektrum spektrofotometer IR dari senyawa flavonoid yang diambil dari contoh jurnal. Yang pertama, spektrofotometer infrared. Definisi spektrofotometer IR. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer. Radiasi elektromagnetik dikemukakan pertama kali oleh James Clerk Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya secara fisis merupakan gelombang elektromagnetik. Artinya mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik yang keduanya saling tegak lurus dengan arah rambatan. Berikut ini merupakan tabel range untuk sinar IR yang ditunjukkan dengan panah hijau. Prinsip spektrofotometer infrared, yaitu bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi atau bergetar. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrofotometri inframerah. Masing-masing ikatan akan mempunyai sifat yang khas. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitasi. Sebuah presentasi transmitasi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Berikut ini adalah gambar spektrofotometer IR. Desain dasarnya secara normal, instrumen IR mirip dengan UV visible. Perbedaan utamanya terletak pada sumber cahaya dan detektor. Cara kerja spektrofotometer IR. Sumber sinar dibagi menjadi dua berkas. Satu dilewatkan pada sampel dan yang satu melewati pembanding sebagai baku. Kedua, berkas itu dipantulkan pada chopper yang berupa cermin berputar. Hal ini menyebabkan berkas cuplikan dan berkas baku dipantulkan secara bergantian ke sisi difraksi. Kemudian dilewatkan pada monokromator untuk menghilangkan sinar yang tidak diinginkan. Berkas ini kemudian didispersikan melalui prisma atau grating. Dengan melewatkannya melalui slit, sinar akan difokuskan pada detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Jika pada suatu frekuensi cuplikan menyerap sinar, maka detektor akan menerima intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara bergantian. Hal ini menimbulkan arus listrik bolak-balik dan detektor akan diperkuat oleh amplifier. Arus bolak-balik yang terjadi ini digunakan untuk menjalankan suatu motor yang dihubungkan dengan suatu alat penghalang bekas sinar yang disebut dengan baji tik. Gerakan baji ini dihubungkan secara mekanik dengan penalat recorder sehingga gerakan baji ini merupakan pita serapan pada spektrum tersebut. Selanjutnya, komponen spektroskopi IR. 1. Sumber radiasi. A. Nurse blower merupakan oksida tanah jarang seperti ZR, Ce, dan Th yang dipanaskan secara elektrik dan menerapkan arus pada silinder mempunyai resistensi terhadap panas mengurangi arus mengalir. Arusnya berkisar dari 1200 sampai 2200 derajat Celcius, menyebabkan kesamaan produksi cahaya terhadap radiasi benda hitam menggunakan rentang antara 670 sampai 10.000 cm-1 dan membutuhkan kontrol arus yang baik atau overpanas dan kerusakan. B. Globar sama terhadap nurse blower, tetapi menggunakan kawat silikon karbida sebagai pengganti oksida tanah jarang. Dan untuk rentangnya yang digunakan sama. C. Incandescent wire source. Kawat nikrom atau rhodium lubang sempit yang dipanaskan secara elektrik mempunyai prinsip yang sama seperti nurse blower dan intensitas lebih rendah dari nurse blower dan globar, tetapi lifetime-nya lebih lama. Kedua, detektor.
Dua tipe utama dalam instrumen IR yang umum yaitu detektor panas, termokapel, dan bolometer, dan yang kedua detektor fotokonduksi. A. Termokapel, yaitu dua lempeng logam yang sama disatukan pada ujung-ujungnya. Kemudian dipanaskan, panas logam mempunyai laju yang berbeda. Perbedaan potensial dibuat antara dua logam yang jenis mereka pada perbedaan temperatur. Biasanya dibuat dengan menurunkan permukaan dan ditempatkan ke dalam tabung kosong dengan jendela transparan terhadap IR, bukan terhadap gelas atau kuarsa. Tumbukan IR dan memanaskan satu dari dua kawat dan dapat menggunakan beberapa termokapel untuk meningkatkan sensitivitas. B. Bolometer merupakan potongan logam dari PT atau Ni atau semikonduktor yang mempunyai muatan besar dalam resistensi terhadap arus dan suhu. Cahaya diserap oleh permukaan yang hitam, resisten meningkat dan arus menurun, dan termasuk sangat sensitif. Ketiga, sel sampel merupakan wadah sampel sel tergantung dari jenis sampel dan harus dibuat material transparan IR berupa pelet KBR atau NaCl. 4. Monokromator. Berkas radiasi dari sumber terbagi dua, sebagian melewati sampel dan sebagian lagi melewati belangko. Setelah dua berkas tersebut bergabung kembali, kemudian dilewatkan ke dalam monokromator, pada pemilihan panjang gelombang, inframerah dapat digunakan filter, prisma, atau grating. Monokromator yang digunakan pada inframerah tergantung dari berbagai macam bahan antara lain gelas, lalen silika, LiF, CaF2, BF2, NaCl, AgCl, KBr, dan CSI. Tetapi pada umumnya prisma NaCl digunakan untuk daerah 4000 sampai 6000 cm-1 dan prisma KBr untuk 400 cm-1. Yang terakhir, recorder. Sinyal yang dihasilkan dari recorder kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorbasi dan frekuensi atau bilangan gelombang atau panjang gelombang. Sebagai absisnya adalah frekuensi atau bilangan gelombang atau panjang gelombang. Kelebihan dan kekurangan spektrofotometer infrared. Kelebihannya ada di potensial, yaitu bagus secara selektivitas ketika banyak senyawa mempunyai spektra IR berbeda. Dan kelemahannya antara lain deviasi dari hukum Lambert-Beer. Fenomena ini sama seperti yang ditemui pada spektrofotometer UV vis. Deviasi ini dikarenakan pita serapan IR yang cukup sempit. Kedua, kompleksitas spektra sangat dimungkinkan terjadi tumpang tindih pada pita absorpsi. Yang ketiga, stray radiasi yang tidak dikehendaki yang ikut lolos pada celah keluar atau exit slit akibat dari hamburan dan pantulan dari permukaan internal. Berikut ini merupakan tabel singkatan frekuensi gugus kelompok organik. Alhamdulillah, untuk sharing tentang alat spektrofotometer IR-nya sudah selesai. Kita lanjut ke yang kedua. Langsung saja, berikut ini merupakan contoh dari jurnal identifikasi flavonoid dengan alat spektrofotometer IR. Contoh jurnal yang saya ambil berjudul Isolasi dan Elusidasi Persenyawaan Flavonoid dari Biji Alpukat Persea Americana Mill yang disusun oleh Kiki Feliana, Sri Mursiti, dan Harjono. Jurnal ini berasal dari Indonesian Journal of Chemical Science. Berikut ini merupakan dokumentasi jurnal yang diambil. Dari jurnal tersebut diidentifikasi golongan flavonoid dan didapat senyawa flavon. Berikut ini dari rangka flavon, senyawa flavon. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon dan umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah diidentifikasi. Tetapi ada 3 kelompok yang umum dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Flavonoid sering terdapat di sel epidermis,
Sebagian besar flavonoid terhimpun di vakula sel tumbuhan walaupun tempat sintetisnya ada di luar vakula. Untuk metodenya, prosedur penelitian diawali dengan preparasi sampel sebanyak 4 gram serbuk biji alpukat dimaserasi dengan menggunakan N-heksana selama 3 kali 24 jam, di mana setiap 24 jam ekstrak disaring. Residu yang diperoleh dikeringkan untuk kemudian dimaserasi kembali menggunakan etanol 95% selama 3 kali 24 jam. Filtered etanol dievaporasi dan diperoleh ekstrak kental etanol. Ekstrak kental etanol dipartisi dengan etil asetat dan air 1:1 menggunakan corong pisah sehingga terbentuk 2 fase. Fase etil asetat diambil untuk kemudian dipekatkan dengan rotary vacuum evaporator hingga diperoleh ekstrak kental etil asetat. Fraksi dianalisis dengan KLT dengan LWN yang sesuai. Botol yang berisi fraksi tunggal dengan RF yang sama dikelompokkan menjadi satu wadah. Ekstrak kental etanol, ekstrak kental etil asetat, dan isolat murni hasil kromatografi kolom selanjutnya dilakukan uji flavonoid. Isolat yang telah diuji kemurniannya dengan kromatografi kolom selanjutnya diidentifikasi strukturnya menggunakan spektrofotometri UV dan spektrofotometri IR. Untuk hasil spektrofotometer IR terhadap senyawa flavonoid, berikut hasil spektrum inframerah isolat murni biji alpukat menunjukkan adanya gugus OH dengan adanya serapan yang melebar pada daerah bilangan gelombang 3314,54 CH-1, serapan CH alifatik yang tajam pada bilangan gelombang 2926,24 dan 2856,53 cm-1. Serapan gugus karbonil atau keton sebagai ciri umum senyawa golongan flavonoid muncul pada bilangan gelombang 1721,26 cm-1 dan CC rangkap 2 aromatik pada bilangan gelombang antara 1609,27 dan 1444,86 cm-1 serta CO pada bilangan gelombang antara 1236,26 dan 1066 cm-1. Kesimpulan dari jurnal ini adalah biji alpukat mengandung senyawa flavonoid. Identifikasi isolat hasil kromatografi kolom gravitasi menggunakan spektrofotometri UV dan FTIR menunjukkan bahwa isolat adalah senyawa flavonoid golongan flavonon dengan gugus hidroksi pada atom C7 yang tidak mempunyai gugus orto dihidroksil pada C4 aksen maupun C5 aksen dan tidak adanya gugus hidroksil pada atom C3 dan C5 serta memiliki gugus fungsi OH, CH alifatik, C rangkap 2O, C rangkap 2C, dan CH aromatik. Berikut ini daftar pustaka dari PowerPoint yang di-sharingkan. Terima kasih. Alhamdulillah, sharing tentang spektrofotometer IR dan contoh jurnal yang di-sharingkannya sudah selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kedepannya bagi saya. Terima kasih. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.